Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvaro Kevini Wasiensius Kasigana dengan NIM 23F1008. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari paper yang saya buat, yaitu tentang komunikasi data yang telah saya cari-cari di mana disuruh dalam mata kuliah UTS saya. Di sini saya mungkin tidak bisa menunjukkan secara lebih karena saya tidak mau memperpanjang karena mungkin terlalu banyak. Jadi saya meringkas presentasi ini tentang sinyal komunikasi data dan transmisi data. Jadi di sini teman-teman lihat pembahasan dari pendahuluan saya itu tentang inovasi pertukaran data sangat penting dalam kehidupan modern dan berkembang dari simbol, asap, surat hingga internet. Dan kemudian berkelanjutan ke internet mempercepat dan mempermudah komunikasi global. Dan ada pun juga akses internet yang belum merata di semua wilayah. Dan untuk dasar teorinya saya ambil yaitu tentang proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Dan untuk terlibatnya yaitu seperti source, transmitter, transmission, system, and receiver and destination. Perlu standar dan protokol internasional agar efisiensinya tetap terjaga. Agar ya setidaknya kayak untuk privasi-privasi gitu bagi kebanyakan orang gitu ya teman-teman. Dan untuk lanjut ke dasar teori untuk bagian jaringan komputernya, yaitu jenis jaringan yang sering banyak digunakan atau mungkin kebanyakan digunakan di lokal, misalnya antar gedung atau luas antar negara, yaitu seperti gini ya, untuk penggunaan jaringan lokal atau dalam kurung satu gedung itu seperti LAN, untuk jaringan antar gedung atau kota gitu seperti MAN, dan untuk jaringan luas antar negara itu seperti WAN gitu. Untuk selanjutnya, yaitu jenis sinyal yang digunakan apa saja, yaitu yang pertama sinyal analog seperti continue, contohnya suara TV, radio, terus rentan noise, yaitu mudah mengalami crosstalk, kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu sinyal digital, discrete, 0,0 dan 1. Terus yang bagian berikutnya itu kebal noise, efisiensi, tapi perlu waktu pemrosesan. Untuk media transmisinya itu ya ada banyak ya berdasarkan arah transmisinya juga ya, yaitu seperti simplex, half duplex, full duplex. Dan untuk mode transmisinya itu ada paralel dan serial. Untuk jenis medianya itu seperti wired, kabel gitu, internet. Ya dalam bahasa bagian-bagian sinyal dan sistem lah itu seperti dalam kurung internet, wireless atau nirkabel gitu kayak gelombang radio. Dan untuk perangkat komunikasi datanya itu seperti dalam kurung terminal, alat input atau output dalam kurung seperti teletypewriter, RJ, RGA, transition terminal, tutup kurung seperti begitulah teman-teman. Dan untuk komputer yaitu sebagai pengolahan data dan multiplexer yaitu adalah gabungan sinyal ke satu saluran gitu dan konsentrator yaitu tampung dan saluran sinyal bila saluran bebas. Dan untuk gangguan-gangguannya mungkin sepertinya ya pasti ada lah gangguan-gangguan atau kekurangan atau ya seperti begitulah. Untuk atenuasi itu dalam seperti kayak pelemahan sinyal gitu. Jadi butuhnya repeater untuk membantunya begitu. Untuk selanjutnya itu ada distorsi untuk gangguan-gangguannya ya, seperti distorsi atau perubahan bentuk sinyal karena media berbeda-beda begitu kayak ya di dunia sekarang kan banyak media-media atau aplikasi-aplikasi yang banyak gitu yang mungkin berdampak pada sehari-hari begitu kayak kita menggunakan apa gitu tiba-tiba ada jaringan yang terganggu atau ya seperti kayak kebanyakan orang yang mengalami gangguan-gangguan jaringan gitu. Dan untuk berikutnya ada noise yaitu sinyal tambahan yang tak diinginkan gitu. Ya seperti begitulah. Dan untuk yang berikutnya itu ada banyak juga sih. Ada thermal, koma induksi, ada koma krostal, ada koma impulse noise, seperti begitu. Ya, untuk penutupnya yang saya bisa sampaikan dalam presentasi atau video yang telah saya buat ini yaitu komunikasi data itu sangat mempermudah kita untuk di kehidupan digital dan memahami jenis sinyal, media, perangkat, dan gangguan penting untuk efektivitas komunikasi.
Dan ilmu dari sini, ilmu dasar yang kita dapat memahami yaitu tentang jaringan dan teknologi di masa depan yang akan datang. Jadi teman-teman mungkin sekian dan terima kasih. Saya cuma bisa menyampaikan sekiranya segitu saja yang saya bisa sampaikan karena untuk hasil dari paper yang telah saya buat sekitar 10 halaman tuh mungkin agak ribet ya, agak banyak untuk dibaca. Mungkin saya cuma bisa kasih yang penting-pentingnya saja begitu poin-poinnya. Mungkin nanti untuk kedepannya nanti saya akan taruh Word-nya nanti dalam deskripsi saya di video yang nanti saya buat ini. Kiranya itu saya teman-teman. Sekian dan terima kasih.